Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat semua ya. Salam pagi Jumaat yang penuh berkah ya. Penghulu segala hari ya. Memang kita nantikan saat penghulu hari ini ya. Kerana banyak berkahnya, banyak sejarahnya di hari Jumaat ya. Ya, aku ingin nak berkongsi cerita. Kita nak bercerita tentang ada banyak hal yang dapat memberi kita motivasi serta semangat ya dalam mencari rezeki bagi diri kita sendiri maupun keluarga kita ya. Satu di antaranya dengan kata orang kita mendengar ceramah-ceramah para ulama ya, para ustaz ya, supaya kita mendapat kata orang ilmu ya yang baik untuk kita manfaatkan ya secara umum. Rezeki itu dapat diartikan sebagai suatu hal yang diberikan oleh Tuhan ya untuk memelihara kehidupan seperti kata orang nafkah ataupun makanan kita sehari-hari ya. Ya itu dia ya. Kalau kita tak ada rezeki macam manalah kita nak nafkahkan. Kita ni perlu makan setiap hari ya. Setiap hari kita perlu makan, perlu siapkan uang untuk perbelanjaan. Kalau kita nak keluar, nak ke pasar, nak ke mana-mana saja, kita perlukan ada rezeki ya, itu ya. Namun rezeki bukannya dalam bentuk materi ya, kesihatan ya, keselamatan, kebahagiaan ya, juga merupakan rezeki itu daripada Allah SWT ya. Ya tentunya lah rezeki itu daripada Allah SWT ya. Ya itu dia. Untuk mendapatkan rezeki dari Allah kita perlu berusaha sekuatnya, sekuat tenaga ya, dan selalu bertawakal kepadanya dalam setiap hari yang kita lakukan. Kadang-kadang ada kalanya ada rintangan, tiba-tiba ada rintangan ya. Itu kita santai sajalah, setiap manusia tu. Tentulah kita menempuh segala kemungkinan dan segala rintangan ya, mungkin kesilapan pada diri kita sendiri, kita tenang saja. Jadi terkadang orang yang tertipu akan makna dari rezeki ya, dan mengira kebesaran rezeki yang dapat itu bergantung kata orang dengan seberapa banyak wang yang dimiliki ya. Itulah kata orang mengapa tak sedikit yang tertipu dan terbuai dengan godaan di dunia ni sehingga meninggalkan segala hal yang diperintah oleh Allah Taala ya, itu dia. Ya banyak kepalsuan lah dunia ni, manusia suka bermain dengan kepalsuan ya, mementingkan diri sendiri, menyakitkan hati orang lain, menyinggung perasaan orang ya. Ya di sini lain ya. Di sini masih banyak rezeki yang kita berikan kepada umatnya selain daripada harta ataupun wang ya, yang terkadang dianggap segala oleh sebahagian orang ya, itu dia. Ya, tentang rezeki ini juga dapat membuat kita memahami arti sesungguhnya ya dari rezeki yang akan membawa kita ke jalan yang baik, yang lebih benar, yang boleh kita manfaat untuk kebaikan kita, diri kita sendiri ataupun keluarga kita ya. Kata orang ya, manusia sudah dicipta lengkap ya dengan rezekinya masing-masing, tidak akan tertukar, tinggal jemput saja dengan ikhtiar dan doa ya. Carilah berkah ya dengan cara yang halal. Ya lebih-lebih lagi hari Jumaat ini ya, pagi Jumaat ni kita mencari rezeki yang halal ya, kita boleh bagi-bagikan, kita boleh perbagikan, kita boleh bersedekah ya kepada jalan yang halal, kepada orang yang memerlukan seperti orang-orang apa kata orang pengemis yang gelandangan ya, yang pengemis dan orang-orang tua yang sudah tidak berdaya ya. Ini hari yang sepatutnya kita melakukannya ya. Kita kata orang ya, rezeki kita ini ya, rezeki apa yang rezeki kita ada ni adalah hak orang lain juga, kita perlu dibagi-bagikan. Kita tak boleh sendiri saja ya, kita tak boleh simpan dalam apa kata orang dalam dompet kita. Kita perlu bagikan, lebih-lebih di hari Jumaat seperti hari inilah, hari penghulu hari penuh dengan keberkahan ya. Dan berapa
banyak bintang yang tidak dapat kita membawa mengurusnya rezeki sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya juga kepada kita semua, yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui atas keluhan-keluhan hambanya di muka bumi ini ya. Lebih-lebih lagi di hari Jumaat ini mereka berdoa sepenuh-penuhnya ya, semau-maunya ya, untuk bantuan daripada Allah supaya dapat membantu keluarga mereka ya, yang dalam kesusahan kerezekian, kesempitan ya. Ada saja masalah hari-hari menimpa ya. Ya itu dia. Jadi siapa yang senang ya untuk dilapangkan rezekinya dan kata orang diakhirkan ajalnya, maka hendaklah kita ni menyambung tali silaturahim ya, itu dia ya. Jadi Allah dikatakan bahawa rezeki, nafkah dan uang akan datang, dan bahkan yang lebih baik lagi ya jika kita kepedulian ya, maksudnya kita mengambil tahu jiran-jiran kita yang dalam kesusahan, kesempitan, anak menangis lapar susu, nak beli susu tidak punya uang ya. Jadi kita perlu mencari tahu dan menanya kabar, apakah kabarnya ya, itu dia. Jadi ambil tahu yang aku katakan tadi, harus tercurah juga kepada orang lain ya. Islam tidak menentang kekayaan, tapi Islam menentang kekayaan hanya melayani dan menguntungkan diri sendiri ya, itu dia. Islam tak melarang kita mengejar kekayaan, mengumpul harta dan sebagainya. Tapi kita mesti tahu ya, peratus-peratus yang ada dalam harta kita, wang kita, perlu kita agihkan, kita bagi-bagikan. Kalau kita tidak tahu cara nasabnya, kita berjumpa orang yang pakar ya, orang yang pakar tentang ini ya, mereka akan menasihati kita caranya macam mana ya. Kalau kita punya 10,000 kata orang dolar, punya emas yang kata orang berkantung-kantung, kalau kita tidak tahu caranya, kita jumpa orang yang pakar dalam keislaman, dalam zakat ya, caranya macam mana untuk diagih-agihkan. Kita tidak boleh buat tak tahu saja ya, jangan main-main ya, ini perkara yang benar ya. Ya, walaupun kita tidak cerita yang kita ada begitu banyak emas kita simpan, tapi Allah Maha mengetahui. Kita perlu agih-agihkan ya, ataupun dijual, kemudian wangnya kita bagi-bagikan pada fakir-fakir miskin ya, pada sesiapa di keliling kita yang memerlukan. Ya, jangan takut kita tidak punya rezeki. Takutlah kalau tidak berkah ya, kita yang paling takut tidak berkah. Tandanya kita tidak berkah tu ada saja yang berlaku pada diri kita, keluarga kita ya. Dalam keluarga kita ada saja yang tidak kena, selalu bergeser ya, selalu kita bergeser, bertengkar ya, maki hamun ya. Takutlah kalau kita tidak punya syukur, kita perlu bersyukur. Takutlah kita tidak punya sabar, itu yang penting. Kita perlu takut kalau kita tidak ada kesabaran, tidak ada syukur. Itu yang paling kita perlu takut ya. Kita jangan takut harta tu habis atau wang tu habis ya, itu dia. Jadi kita kalau tidak ada keberkahan, itu perlu kita takut ya. Rezeki itu adalah ujian. Ya betul. Rezeki itu adalah ujian kita ya. Kalau kita sebanyak-banyaknya datang rezeki, itulah ya, itulah ujian kita ya. Jangan takut tidak punya rezeki ya. Tapi takutlah kita tidak punya kesyukuran. Ya, terima kasih atas waktu anda. Salam Jumaat penuh berkah lagi sekali untuk anda semua. Kita jumpa di lain kali. Bye.